CEO atau owner dari Black Steel tuh kolaps serangan jantung. Itu menunjukkan pertandingannya kan ketat banget ya. Iya benar. Dan lu sebagai pemilik ya deg-degan lah. Dan itu pertandingan terbaik menurut gue. Makanya gue sih seneng ya Sorato datang. Ya terlambat atau tidak sama sekali lah. Artinya biarlah Sorato akhirnya menilai sendiri. Karena kalau misalnya selama ini dari asisten dan lain-lain, yang gue khawatirkan bukan soal salah, tapi seleranya. Iya, seleranya gitu. Selamat datang kembali di Futsal Talk di channel YouTube Bola Lo bersama gue Reza Pradita dan juga Coach Donizal untuk membicarakan semua yang terbaru soal dunia futsal. Luar biasa. Ini di tengah hiruk pikuk Piala Asia. Sebenarnya agak ironis ya Coach ya. Yeah. Kita melihat timnas sepak bola kita ya untuk pertama kalinya sejak 2007 tampil di Piala Asia. Tapi timnas futsalnya malah tahun ini nggak lolos ya. Emang gantian. Oh, gantian. Jatuhnya gantian. Ya? Sip-sipan prestasi kita mah. Tapi pasti sip. Jadi gimana Coach kemarin setelah kekalahan Indonesia di grup anti itu? Aduh, maksudnya anti apa nih? Anti kekalahan. Ya biasalah pro dan kontra gitu. Ada yang suka. Oh, grupnya masih ada Coach? Hah? Grupnya masih ada? Admin. Sialan lu. Tapi kita nggak akan bicarain sepak bola, kita akan bicarain futsal yang juga memang kemarin seperti yang kita prediksi ya. Pekan kedua di Pangsuma ini jauh lebih menarik. Partai-partainya, penontonnya jauh lebih ramai dan memang kita akan mulai dari pembahasan tersebut di mana memang kemarin ada beberapa laga yang memang sangat seru, bahkan sejauh ini jadi laga terseru ya di musim ini. Mungkin yang kita bahas lebih dulu adalah hari pertama. Di mana di hari pertama ada Cosmo menang lawan Mocong Bulo 7-1, Sadakata kalah 1-2 lawan Favage, kemudian Pendekar menang 3-1 menghadapi Kinantan dan Kancil yang menang 7-6 menghadapi Black Steel. Nah kan lu jadi komentator juga Coach di pertandingan ini. Kalau lu melihat pertandingan ini seperti apa dan apakah Kancil emang layak menang di laga ini? Roller coaster sih kalau gue bilang ya. Tapi memang ya gue harus bilang bahwa Kancil sangat luar biasa. Apalagi dengan dukungan supporter di Pangsuma pada saat di hari Sabtu itu. Gue melihatnya Black Steel juga luar biasa ya. Mereka bahkan di awal-awal selalu unggul. Lalu mereka selalu tertinggal dan terus menyamakan sampai babak pertama ketinggalan sampai 3-3, artinya reaksinya sangat bagus. Baru babak kedua saat mereka bisa leading gitu kan, terus dikejar lagi sama Kancil sampai di situasi power play di mana si Daniel Alves bisa mencuri satu gol yang membuat marginnya jadi 2 tuh untuk pertama kalinya kan 7-5 jadinya. Tapi gue melihatnya sih gini. Overall jujur aja Kancilnya memang luar biasa, penontonnya luar biasa. Tapi lawan yaitu si Black Steel-nya ini gue bilang mereka tuh nggak canggung bermain di hadapan ribuan supporter tuan rumah. Memang ada juga supporter dari Black Steel juga, tapi nggak cuma itu, mereka memainkan futsal yang sangat ofensif ya. Artinya mereka nggak yang bertahan counter attack, yang pragmatis segala macam. Mereka pun mendominasi juga di beberapa kesempatan. Bahkan ada set piece yang luar biasa dari Black Steel keluar saat Andiansa Nur atau Anca mencetak gol. Ya itu aja. Jadi banyak banget pelajaran-pelajaran bagi insan futsal pada saat melihat pertandingan itu. Gua pun ngerasa pertandingan kurang lama ya. Harusnya kayak 2 kali 2 jam ya. Kan 2 kali 20 menit. Tiba-tiba di 1 menit. Ya? Iya. Gua bilang gua mau refill nggak bisa. Tapi memang luar biasa. Di saat di satu sisi gua melihatnya Kancil memang menunjukkan kalau mereka emang penantang gelar juara yang sangat serius musim ini. Dan banyak hal yang ditawarkan oleh kedua tim ya. Artinya kan kalau kita bahas mereka punya plan A, mereka punya plan B. Set piece mereka tersusun dengan rapih kedua tim dan memang ini kan ada 13 gol bukan menandakan ya memang defense mereka tidak dalam kondisi terbaik di pertandingan tersebut, tapi juga memperlihatkan offense mereka yang sama baiknya ya di karena pertandingannya terbuka sih. Artinya mereka pun pada saat mereka tidak menguasai bola pun mereka menekan. Mereka nggak membiarkan lawan. Tapi di sini kualitasnya gitu maksudnya. Bahkan gue menganggap kayak Katata, si Rafael Darosa ya dapat ciuman ya dari Daniel Alves. Gue bilang kayak Bartes sama Laurent Blanc tahun 98, tapi bedanya beda tim kan itu kan aneh gitu. Gue sampai ketawa karena momentum itu sangat lumayan tensi tinggi, tapi pemain pun dua-duanya, bahkan gue ngeliat Evan sama Dias beberapa kali benturan, tapi mereka tetap ya artinya respect respect itu sih yang ada perbedaan ya. Gue melihatnya cuma hal yang positif banyak, cuman sayangnya terakhir ya sisa 3 detik Pak Amto owner dari Black Steel collapse dan kaget sih sebetulnya. Gue juga kaget karena apa yang terjadi gue pun bingung gitu.
Karena menyorot Evan lagi nunjuk, ya kan? Iya. Dan Marcel, beberapa pemain-pemain dari Black Steel berlarian ke tribun. Ternyata Pak Amto, CEO atau owner dari Black Steel tuh kolaps serangan jantung. Itu menunjukkan pertandingannya kan ketat banget ya. Iya benar. Dan lu sebagai pemilik ya deg-degan lah. Gua aja komentator deg-degan kan, takut nggak takut. Mana air sempat habis ya? Enggak takut ribut terus lama gue pulangnya. Gue deg-degan. Lama lagi nih. Kan komentator gitu tuh. Takut lama lagi gara-gara ada yang challenge lah atau apa segala macam. Tapi memang roller coaster banget. Dan itu pertandingan terbaik menurut gue. Ya. Setidaknya menurut gue ya, mungkin terakhir kali yang terbaik itu di partai final lah waktu Famos lawan Black Steel mungkin. Iya, dulu. pas ada playoff ya. Iya. Ya tapi kita juga mendoakan yang terbaik tentunya buat Bos Black Steel. Ya, Pak Anto. Dan juga ini menjadi warning lah buat panitia penyelenggara tentunya ya, untuk juga kedepannya tentunya untuk waspada dan bersiap-siap ya pada hal-hal seperti ini, karena bukan cuman tim medis didatangkan tuh untuk apa yang terjadi di lapangan ya Coach ya, tapi Betul. kita juga melihat sudah banyak banget Evakuasi, case-nya ya, segala evakuasi, macam. kemudian bagaimana kalau ada penonton di tribun juga kan kita sudah sering melihat di Eropa juga hal-hal seperti ini terjadi ya. Jadi memang semuanya harus dipersiapkan dengan matang-matang untuk kemudian pertolongan pertamanya bisa berjalan dengan baik. Tapi ini juga sebenarnya kita juga udah sering bilang ya kan, Gor Pangsuma ini kalau misalnya penuh tuh crowded banget ya. Marah. Jadi memang benar, walaupun kan udah ada AC ya di atas, tapi Ya, udah karena dipasangin. memang kapasitasnya sangat penuh Susah juga. lah AC-nya. Dan bagaimana kita tahu kan Pontianak ada di garis Katulistiwa ya. Jadi memang sangat panas di sana, dan kita harapkan tentu nanti di GOR yang baru hal-hal seperti ini juga Nggak bisa ada ya. diantisipasi ya. Betul. Ada satu lagi tuh Ja, after maksudnya di sosial medianya. Ya. Lo tau nggak? Lo baca instastory-nya Evan nggak? Enggak. Lo nggak tahu. Jadi ada netizen kan pada bertanya-tanya tuh. Ya. Netizen ngomong gini, tadi kayaknya Evan lari mukul orang, orangnya korek beneran, langsung di capture, itu kan bisa masuk ranah Hukum. Iya hukum itu bisa, mungkin gue nggak tahu ya, gue bukan orang hukum. Dihukum sih sering gue. Tapi gue ngelihatnya itu, dan itu ada beberapa loh, ada 2 yang gue baca. Yang satu di capture dan di instastory nama Evan dan istrinya. Dan Evan tuh sampai kesel banget. Gue juga nggak habis pikir ya kenapa netizen bisa sejahat itu ya. Maksudnya lo kan nggak ngeliat secara langsung. Oke lah lo punya pemikiran, tapi kan nggak jual lo tuangkan langsung di kolom komentar tiba-tiba. Karena hanya spekulasi kan itu ya, dia nggak tahu apa yang terjadi Coach ya. Jadi tentu ini juga jadi pelajaran lagi-lagi ya buat netizen untuk please lah. lebih bijak dalam Komen di sini aja berkomentar. nih. Kalau ke kolom komentar Coach Nazar nggak apa-apa sih. Itu hari pertama Coach. Yes. Kemudian di hari kedua. Bahas Naim dong. Ya kan ini hari kedua. Hari pertama kan dia kan debut. Ya hari kedua kan kita bahas karena menangnya 2 kali. Jadi Jadi 2 debut. iya. Pendekar setelah 7 pertandingan Tanpa kemenangan. ya, walaupun 5 diantaranya seri ya, tapi Iya. kemudian di Pontianak 2 pertandingan 2 kemenangan, 1 menghadapi Kinantan, 1 menghadapi Sadakata. Terlepas lawan yang dihadapi ya, tentu ini juga jadi salah satu catatan positif bagi Coach Naim setelah banyak yang meragukannya Coach ketika pertama kali datang ke Pendekar. Ya kadang kan pasti orang lebih tertarik sama pelatih-pelatih asing lah ya. Maksud gua kita bicara local pride. Kita bicara Naim itu bukan pelatih sembarangan. Iya, bukan pelatih baru juga ya. Betul, karena memang gue melihat pengalaman Naim untuk memegang tim-tim mediocre. Gue nganggap Pendekar sekarang mediocre. Kita harus realistis. Tanpa banyak pemain bintang, banyak pemain muda, Pendekar nggak lebih secara materi pemain, bahkan menurut gue nggak terlalu jauh dari halus, nggak terlalu jauh dari Sadakata mungkin gitu. Kalau menurut gue ya. Tapi gue menganggap bahwa 2 kemenangan ini sangat positif, tapi perlu digarisbawahi yang tadi lo bilang catatan itu, bahwasanya ini bukan ujian sesungguhnya buat Naim, karena ya pertandingannya masih menghadapi mereka-mereka yang emang Kinantan jelas lo harus ambil kemenangan. Mereka persiapan 2 minggu ya kan, terus juga pemain-pemainnya juga ya baru dikontrak beberapa hari menjelang pertandingan. Lalu terakhir juga lawan Sadakata, kita tahu Sadakata lagi enak sebenarnya pekan lalu 4 poin Panca. Di hari pertama juga lawan Favage ngasih perlawanan. Betul, tapi mungkin abis di situ kayaknya kalau gue lihat. Ya sebuah challenge lah buat Pendekar buat di Gelora Bumi Kaktus nanti. Ya. Dan selain itu di hari kedua juga ada Cosmo lawan Black Steel. Ini laga yang jauh berbeda bagi Black Steel dibandingkan dengan hari pertama. Kalau di hari pertama ini saling berbalas gol. Kalau di hari kedua adu kesabaran Coach lawan Cosmo ya. Jadi
intensitasnya nggak nurun, tapi kemudian golnya memang berkurang ya, karena pendekatan ke pertandingan ini berbeda, dan pada akhirnya Black Steel cuma bawa 1 poin coach dari Pontianak. Kalau gue bilang speednya di bawah pertandingan ini ya, yang hari pertama ya. Artinya Cosmo pun gue nggak ngelihat mereka sangat superior, padahal harusnya bisa memanfaatkan Kelelahannya kelelahan Black Steel dan ya. juga secara psikologis ya dengan Dedi Amto ada di rumah sakit. Itu sangat berpengaruh ke Evan. Evan tampil sangat off, beberapa kali kontrolnya lepas. Mungkin Rafael Darosa yang masih ngotot, beruntung si Francisco Mateus mencetak gol set piece ya. Dan menurut gua Black Steel terpukul secara mental sih di hari pertama udah kalah dengan cara seperti itu, lalu juga dari segi dari segi manajemen juga ada owner yang emang masih terbaring jadi di rumah akhirnya sakit. Konsentrasinya terbagi ya. Pasti itu pasti terjadi dan itu terlihat banget di gua pada saat gua kan komentator juga tuh. Gua liat kayaknya ada beberapa pemain Black Steel pun nggak bisa tampil seperti biasanya. Dan itu tidak bisa dihindari memang ya dengan ya susah, lu di posisi mereka benar, susah benar. gitu. Ya, dan itu membuat Black Steel akhirnya ada kesempatan mereka menyusul Bintang Timur Surabaya, gagal untuk bisa dimanfaatkan ya. Tetapi Kancil lagi-lagi 4 pertandingan di Pontianak coach, semuanya dilalui dengan kemenangan. Total 12 poin mereka dapatkan, dan di hari terakhir pun tidak kalah impresif kemenangannya. Mereka menang 7-6 menghadapi Favage, dan bagaimana mereka menang ini kan juga luar biasa ya. Mereka tertinggal 3 gol di babak pertama, tapi kemudian bisa dibalikan dan menang dengan skor 7-6. Sempat 4-1 ya? Iya. Sempat 4-1. Hal yang gue gini, gue ngeliatnya tuh letih. Di babak pertama khususnya ya? Kaki-kakinya letih banget. Kaki-kaki pemain-pemain Kancil ini gue rasa udah habis pada saat di hari pertama. Pada saat menghadapi Black Steel. Bahkan pemain kayak Pipo emosional. Di babak pertama, itu salah satu turning point di babak pertama tuh ketika Pipo tersulut emosi dan kemudian banyak bikin pelanggaran dan kebobolan di skor 2-1 ya? Betul. Dan gue melihatnya Kancil itu ada beberapa hal yang kayaknya Kocoy pun nggak bisa kayak saat lawan Black Steel gitu. Paketannya tuh nggak jalan gitu. Pas lawan Favage. Iya, Kaspari, Romi Humandri sempet off dulu cedera gitu, diganti sama Iqbal Alif kalau nggak salah. Jadi kurang ngeklik, dan skor 4-1 tuh semuanya golnya pragmatis. Cornernya Raka Febianto kena kakinya Marvin berbelok arah. Lalu ada kesalahan Nizar yang buang bola ya, terus direbut dan Diego Rodrigo cetak gol ya. Betul, dan menurut gue banyak hal yang apa ya, gol-gol tercipta bukan karena saat itu Favage luar biasa, tapi Diegonya yang luar biasa ya finishingnya. Kayak gitu. Itu di babak pertama. Babak kedua ada turning point yang tapi perlu dicatat. Kita juga gua khususnya gua akan bicara dengan apa adanya. Pada saat challenge Raka Febianto meminta challenge kepada bench staff pelatih, diambil challenge, lalu ada kelihatan Pipo nyikut. Lo lihat gak? Iya. Itu sayangnya keputusan wasit tidak memberikan pelanggaran atau kartu kuning atau apapun buat Favage. Nah, itu yang menurut gua ada satu yang miss di situ. Itu yang gue perhatiin tuh di kolom komentar tuh. Ya biasalah ya, ada yang bilang juga kalau siapa ya, kita kan Kancil sering dikerjain baru juga 1 kali diuntungin gitu. Nggak bisa kayak gitu ya? Nggak bisa. Maksud gue gini, itu terlalu subjektif buat gue. Kalau menurut tuh coach, keputusan yang tepat apa seharusnya? Gue rasa sih minimal kartu kuning. Tapi permasalahannya coach, dalam video replay ini tidak ada zona di antara gitu. Jadi ketika challenge diambil ini, keputusannya harus antara kartu merah atau tidak kartu sama sekali. Oh, itu nggak artinya nggak? Iya, karena yang bisa di challenge itu hanya kartu merah, tapi itu bukan pelanggaran. Kenapa diambil challenge? Karena dia merasa itu seharusnya kartu merah. Ngerti nggak? Jadi yang bisa di challenge itu kan keputusan penalti, karena sikutnya masuk, gol atau tidak tapi gol. Tapi bukan kayak Armia ya yang sikutnya begini ya. Pipo begini, tapi memang menurut gue nggak sekeras Armia. Ya, jadi mungkin itu yang menjadi perdebatan ya, karena kenapa tidak setidaknya kartu kuning keluar. Tapi kalau misal kita lihat secara peraturan kan yang bisa di challenge itu cuma yang penalti atau tidak penalti, gol atau tidak gol, kartu merah atau tidak kartu. Jadi bukan kartu merah atau kartu kuning. Karena yang bisa di challenge adalah kartu merah langsung. Offset enggak ya? Bahkan kartu kuning kedua pun tidak bisa di challenge. Kartu kuning kedua juga nggak bisa? Kartu kuning kedua yang menyebabkan kartu merah? Enggak, harus kartu merah langsung. Jadi itu yang mungkin bisa sedikit menjawab lah dari sudut pandang wasit mungkin ya. Tapi secara pertandingannya memang
Di babak kedua Kancil luar biasa dalam bermain Banget, ya, dan banget. itu sangat mengejutkan ya gol-gol Tapi cepat mereka. kesalahannya sebenarnya ada di Favage menurut gua. Kenapa, Coach? Memberikan kesempatan Kancil untuk berkembang. Mereka sama sekali nggak memberikan tekanan. Setelah mereka unggul 4-1, seakan-akan udah memenangkan pertandingan. Itu menurut gua yang salah. Kenapa? Gol-golnya tuh gol-gol yang menurut gua lu bisa antisipasi gitu. Bukannya gol yang emang sangat luar biasa banget. Gol Pipo kan setelah challenge gagal kan gol Pipo yang kemudian naikin moral. Nggak lama Fajrian. Makanya Fajrian tuh kesalahan mendasar dari pertahanannya si Favage, dan pada saat udah 4-3, wah makin cepet aja tuh gol. Itu laga yang benar-benar nguras emosi, dan sekali lagi kita juga respect buat Pontianak fans. Di luar itu semua buat gua Kancil layak mendapatkan kemenangan-kemenangan yang mereka raih. Di luar ada kontroversi. Menurut gua layak banget, dan salut buat Kocoy juga di saat situasi 4-1 dia tuh hari pertama tuh sempat kacamatanya tuh copot. Dia ke syuting pemainnya sendiri. Patah aja. Begini aja nih dudukan nih. Pelatihnya akhirnya Sumianto. Gue bilang, ya Allah Kocoy kasihan banget. Tadi gue mau kasih kacamata Deddy Dores. Takut dia nyetain lagu. Ya, tapi itulah hasil di pekan kemarin. Ini membuat Kancil naik ya ke peringkat pertama untuk sementara, tapi dengan 2 laga lebih banyak, karena Bintang Timur baru main 9 kali dan nanti akan bermain 2 kali di Gor Palu ya. Dimana memang di Palu nanti adalah pekan terakhir di putaran pertama. Sakit dong. Wah, di Palu. Tapi selain pertandingannya, Coach, kemarin juga ada yang mencuri perhatian dari tribun. Tepat setelah kita omongin ya, Marcos Sorato nggak datang-datang ke Indonesia. Kemarin dia beneran datang, Coach. Jadi apakah memang seberpengaruh itu kata-kata Anda? Ya, jadi dia kebetulan kan subscribe ya. Gue juga kaget tiba-tiba Sorato ada gitu. Ih, ada Sorato nih. Gue cek dulu nih, bener gak? Kan sekarang kan banyak yang tipuan ya. Pevita Pierce saja ada yang mirip ya. Takutnya AI. Gue bilang, sampai ada yang ngetek kita ya. Lo di DM juga kan? Ada yang bilang, beneran datang nih, lo omongin sih berdua. Jadi datang tuh Sorato. Didampingin sama Sayan. Tapi gue malah salah fokus ke Sayan. Kenapa? Agak gemuk ya. Baju Favage udah hampir nggak muat itu tadi. Makanya gue sih seneng ya Sorato datang. Ya terlambat atau tidak sama sekali lah. Artinya lebih baik terlambat atau daripada tidak sama sekali. Karena gini, ada beberapa pemain yang harus dilihat. Terutama besok juga di Gelora Bumi Kaktus ya. Di Pendekar ada Yogi Saputra yang gue bilang. Di Cosmoje ini ada Aji Satria yang setidaknya konsistensi dari pekan pertama sampai sekarang tuh mereka cukup baik lah menurut gue gitu. Terus Reza Yamani. Bahkan Reza Yamani sebenarnya agak PR sih. Pertandingan pertama tuh menang 7-1 nggak nyetak gol sama sekali ya. Lu bayangin, Cosmo top scorer Reza Yamani. Tapi 7-1 tapi dia nggak ngegol. Itu kayak Liverpool menang 8-0 lawan Bournemouth, salah nggak golin. Nah terus besoknya baru ngegolin. Pada saat lawan Black Steel. Dia nggak mau yang gampang kali ya. Mau yang susah. Yamani ya, tapi ya beruntung lah. Maksud gue biarlah Sorato akhirnya menilai sendiri. Karena kalau misalnya selama ini dari asisten dan lain-lain, yang gue khawatirkan bukan soal salah, tapi seleranya. Iya, seleranya gitu. Berbeda. Karena kalau kita ingat kemarin juga pas di kualifikasi Piala Asia kan Sorato juga udah mepet-mepet ke Piala Asia baru bergabung. Betul, ya. Jadi bukan yang dia memantau dari awal liga. Jadi ini yang kita harapkan bisa diperbaiki dan Sorato bisa kemudian melihat lebih banyak talenta-talenta yang mungkin nanti bisa debut atau kembali ke timnas ya. Karena kalau Yamani kan udah pernah timnas, Pipo juga kita tahu sempat seleknas. Dan ketika Sorato datang, sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah timnas mau main di mana, Coach? Karena kan timnas kita nggak tanding di Piala Asia. Terus liganya ini libur dari Januari sampai ke Mei. Sedangkan Asian Indoor and Martial Art Games ada kabar diundur lagi karena semua kontingen ini kan persiapannya ke Olimpiade Paris ya. Jadi mereka banyak yang keberatan kalau AIMEC ini digelar sebelum Olimpiade, ada kemungkinan diundur setelah Olimpiade. Nah, ini pertanyaannya adalah apakah Sorato datang, timnasnya bakal main nih ke depannya? Tergantung siapa yang nyalek sih. Waduh. Enggak dong. Waduh. Kacau Donsol. Bikin capek editor aja. Ya sebetulnya kan dikit lagi Ramadan juga kan. Oh, jadi main di Ramadan League? Di Brandon. Ya sebetulnya gue juga
Gini ya, emang permasalahannya gini, kalau kita hire pelatih timnas futsal itu nggak ada FIFA Matchday-nya. Iya, kalau di futsal nggak ada. Kalau di futsal tuh nggak ada. Terus juga biasanya per event. Makanya kalau misalnya ngontrak pelatih timnas futsal itu banyakan gabutnya sebetulnya, banyakan waktu kosongnya. Ya kalau gue ngelihatnya sih lebih baik tetap Sorato yang kalau misalnya emang Sorato under kontrak tetap ada ya, ya dia setidaknya memberikan kayak program-program seperti yang dilakukan oleh Kensuke. Ya entah nanti timnas itu ada TC, ada latihan, memberikan knowledge kepada pemain-pemain. Let's say jangan 14 lah, bisa 20 pemain. Jadi Sorato ini udah ngebentuk kayak kerangkanya atau apapun itu. Walaupun kedepannya dia akan dipertahankan atau tidak, setidaknya ada knowledge yang didapatkan pemain dan juga staf pelatih yang nanti akan dibawa jadi sebagai staf pelatih timnas. Menurut gue sih seperti itu. Ya ketimbang ya lu sekelas Sorato udah bayar mahal-mahal nggak dipakai tenaganya, ya bingung juga. Makanya kalau kita ingat dulu Kensuke sampai datang ke klub-klub ya ngasih klinik ya. Itu yang nggak bisa diulang lagi sih Jam. Karena gini, Kensuke itu ngasih standar harga murah, kualitas bagus. Iya ngeri ya. Karena emang dia baru merintis tuh ya. Kayak kita ngerekrut fresh graduate tuh kalau misalnya. Iya, fresh graduate tapi jago editing gitu. Jago editing, kameramen semua, sama lebaran nggak pulang. Ini membantu infal. Jadi itu gue ngeliatnya gini ya. Waktu Kensuke hadir sebagai pelatih timnas itu ada simbiosis mutualisme. Indonesia nggak perlu bayar mahal, tapi ada pelatih yang nggak punya pengalaman dapat kesempatan ya. Kesempatan megang tim yang sekualitas Indonesia gitu loh. Karena banyak pelatih Eropa, Miguel Rodrigo, Sergio Gargelli, Pulpis pun itu pengen banget megang Indonesia. Karena mereka bilang secara kemampuan individu pemain kita itu yang tertinggi, yang terbaik di ASEAN bahkan. Dan dibanding Thailand sekalipun, tapi secara sistem bagusan Thailand kemana-mana. Bahkan Vietnam ya. Apanya? Dalam sistemnya. Ya sistemnya, tapi kalau misalnya sama Vietnam secara pemainnya bagusan kita. Kita jauh. Karena Vietnam lebih kaku aja lah. Tapi idealnya coach ya, ini kan kalau kita bicara ngisi kekosongan ya. Mungkin lu bilang Ramadan Futsali kan bercanda gitu. Iya, bercanda lah. Terdaftar lagi. Iya, disayan ya. SFF kan ada terus tiap tahun kan. Cuman kalau kita bicara idealnya, kan sebenarnya tim-tim Piala Asia pun membutuhkan persiapan. Yes. Ya, idealnya kan kalau kita tidak bisa berangkat ke Piala Asia, tim-timnya sebenarnya bisa kita datengin lah ke Indonesia. Jadi lu pengen persiapan, ini bisa lu datang ke Indonesia pakai gor ini, terus lawan Indonesia gitu 2 atau 3 kali kan sebenarnya idealnya bisa kayak gitu ya. Karena tim-tim yang ikut di Piala Asia pun butuh uji coba dengan lawan yang berkualitas, tapi kalau ngelawan Indonesia menguntungkan karena Indonesia nggak lolos gitu kan. Jadi nggak akan ketemu lagi di Piala Asia. Secara taktikal nggak bakalan kelihatan banget gitu. Ya, jadi kita harapkan uji coba mungkin bisa terjadi di selama masa libur liga ya. Betul, mudah-mudahan. Ya, jadi itu semua coach rangkuman di pekan kemarin di Gor Pangsuma, dan seperti biasa kita mungkin akan memilih player of the week. Menurut gua ada beberapa kandidat ya yang layak untuk dikedepankan. Mungkin kalau dari Kancil ada Pipo, Philippe Inzaghi, ada Dani Alves. Kemudian kalau dari Black Steel ada Matteo Zinho yang juga main bagus di Pangsuma. Dari Favage ada Diego Rodrigo. Dari pendekar mungkin Bagas ya, karena juga mencuri perhatian karena cetak 3 gol dari 2 pertandingan. Ya. Kalau lu dari mungkin nama-nama tersebut atau mungkin ada nama lain, siapa yang bakal lu pilih jadi player of the week? Karena gue ngeliatnya pertandingan yang ketat, terus juga Kancil juga akhirnya memimpin klasmen. Pertandingannya pun menurut gue ada gol-gol penting sih. Gol penting yang membunuh kill the game. Yang kill the game itu yaitu golnya Daniel Alves pada saat menghadapi power play dua tim tersebut ya. Dari pertama Black Steel dia mampu, kakinya panjang banget ya. Kaki panjang banget loh. Dan itu nendangnya kaki kiri ya, yang Black Steel kan? Iya, jadi bolanya berbelok kan. Terus menghasilkan gol yang gue bilang kill the game. Lalu pada saat lawan Favage juga seperti itu. Dan gue milih si Daniel Alves, Pak Long. Ini juga semakin menjawab keraguan ketika di awal kan banyak yang bertanya-tanya. Ini pemain pivot apaan nih, kok nggak muter katanya, kok nggak nembok-nembok gitu kan? Kok nggak syuting? Iya benar. Gitu. Tapi Gak ternyata emang syuting. ini pemain nggak syuting kan, lu yang syuting mulu coach. Cuman ini pemain yang memang memberikan hazanah baru ke dalam futsal Indonesia. Jadi nggak selamanya lu harus banyak megang bola untuk berkontribusi, karena Dani Alves mungkin megang bolanya nggak sebanyak Karena Felipe. nggak boleh juga kan dia megang bola. Iya sih, handsball. Tapi memang impact-nya ke pertandingan luar biasa ya. Kalau gue sih milih juga pemain asal Brazil, Diego Rodrigo. Ini walaupun dia cuma dapat 3 poin ya pagi, tapi individualnya
bersinar banget Coach. Diego Rodrigo sekarang ada di puncak top scorer sementara ya dengan 15 gol dan kemarin total 4 gol ya. Iya, 15 pokoknya 4 gol ya. 4 gol dicetak di Pontianak ya di pekan ini dan memang 5 dong sama yang pertama. Oh iya 5 ya. Yang kedua Kuetrik ya. Iya. Dan gol-golnya tuh Iya, gila ya. menunjukkan kelasnya. Menunjukkan kelasnya dan lagi-lagi usia hanyalah angka ya karena dia kan salah satu pemain tertua di Liga musim ini. Iya. Mungkin hanya kalah sama Katata ya. Katata. Tapi dia masih bugar banget. Kalau gue terus main kalah tenang sama banget. gue. Kalah tua. Dan pada akhirnya ini salah satu rekrutan terbaik lah ya di musim ini. Dan kita akan berlanjut ke pekan ke-8. Sekali lagi ini pekan terakhir sebelum nanti jeda cukup panjang Liga Futsal Profesional di Palu. Gor GBK Palu untuk pertama kalinya akan menyelenggarakan Liga Futsal Profesional. Tuan rumahnya adalah Moncong Bulo. Jadi walaupun tim ini dari Sulsel ya, Nggak, tapi sebetulnya dia mereka merupakan juara dari AFP Sulut ya. Linus Sulteng. Sulteng karena Moncong Bulo ngirim 2. Moncong Bulonya di Sulawesi Makassar, Selatan, iya. Kemudian Moncong Bulo Muda. Gue kadang-kadang Moncong Bulo Mudo. Karena belakangnya O gitu. Yang merupakan dari Sulteng. Sulteng. Dan akan berkandang di Palu. Ada beberapa pertandingan. Di hari pertama ada Halus lawan Favage, kemudian Unggul lawan Moncong Bulo, Kasuari Nagiga lawan Pendekar, tapi highlightnya tentu adalah Bintang Timur Surabaya lawan Black Steel, Coach. Ini prediksi lu kayak gimana? Gila ini sih. Black Steel tuh kemarin Tapi ini lu lagi, Coach, komentator. belum ada jadwal. Belum ada jatah. Tapi biasa kalau big match pasti lu, Coach. Belum tentu. Tapi Bisa lu sih. ngeliat ini gimana? Kan Bintang Timur juga panjang kan? Dia punya waktu istirahat. Sedangkan Black Steel kemarin 2 laga yang sangat melelahkan. Apakah ini jadi advantage buat Bintang Timur Surabaya? Kalau soal kelelahan tuh jeda dalam waktu 1 minggu tuh recovery mah aman ya. Kalau gue bilang artinya nggak masalah kelelahan untuk Black Steel karena jedanya tuh 1 minggu bukan 2 hari 3 hari. Ya. Tapi keuntungannya mungkin artinya Bintang Timur bisa ngelihat bagaimana update Black Steel. Ya. Itu pertama. Kedua, gue merasa Bintang Timur sendiri kan harus punya motivasi lebih karena mereka bukan pemuncak Iya. klasemen lagi. Setidaknya 1 kali kemenangan udah geser kalau nggak salah ya. Iya, poinnya sama. Poinnya sama. Nah, jadi ya gue pikir Bintang Timur harus memastikan karena kalau nggak salah besoknya pun mereka menghadapi Favage kalau nggak salah. Ya, Dan jadi- masih tanpa di Gorios. Benar. Dan ini sisa skorsingnya Diego Rios ya di Palu ini ya. Kan kemarin Iya. udah 2 kan? Betul. Di Pangsuma, sisa 2 di Palu. Nggak enak ya ngomong, di Iya, Palu gitu. di kota Palu. Di kota Palu dan memang di hari kedua Black Steel juga menjalani big match lagi lawan Unggul. Ini juga jadi laga yang seru. Kemudian Bintang Timur Surabaya lawan Favage. Jadi memang ini akan sangat menentukan duel-duel ini untuk siapa yang kemudian ada di puncak klasemen ya pada betul. paruh musim. Kalau istilah Inggris mah 6 pointer ya Coach. Jadi menang dapat 3 poin tapi bukan hanya 3 poin tapi dia menghalangi lawannya dapat 3 poin. Jadi 3 poin rasa 6 poin. Kalau hari kedua Coach, Unggul Black Steel, Bintang Timur lawan Favage. Apakah BTS dan Black Steel masih bisa mendapatkan kemenangan nih di hari kedua? Gue selalu bilang ya, kalau pertandingan Liga Indonesia tuh sangat tricky banget. Kadang-kadang semua tergantung di hari pertama. Ya, apalagi hari pertamanya tuh pasti intens ya. Betul. Dan itu yang bisa merubah segalanya lah prediksi-prediksi di hari kedua. Tapi kita tahu bahwa Black Steel sendiri secara kedalaman skuadnya gue menganggap bahwa cukup oke ya. Artinya ada sekitar 10 pemain bisa bermain di 2 paketan. Ya. Kalau gue perhatiin. Lalu kalau kita bicara Bintang Timur ya jelas. Mereka punya 2 paket yang sangat luar biasa, yang sangat kuat. Paketannya Iqbal dan paketannya Rio Pangestu. Itu menjadi andalan. Kita semua tahu mereka akan menggunakan itu, tapi memang bagaimana antisipasi kita ya itu tuh dengan kemampuan ya, para pemain yang sangat luar biasa ini itu yang menjadi challenge tersendiri. Bintang Timur tetap Bintang Timur, mereka punya mental juara sudah terbangun, pemain-pemain pun nggak banyak berubah, tapi yang tentunya gue pengen lihat bagaimana reaksi Black Steel sih setelah bisa dibilang gagal di Pangsuma kemarin ya. Kemarin. Ya, dan selain itu juga ada pertandingan antara Halus lawan Pendekar dan menurut gue yang juga mungkin bakal seru ya. Kasurannya Giga lawan Moncong Bulo. Ini kan juga duel yang sangat penting untuk apakah mereka mengakhiri putaran pertama di mana gitu Coach ya. Karena ini kan 2 tim yang memang ada di papan bawah. Bahkan kalau Kasuarina Giga ini nggak bisa bawa poin sama sekali dari Palu, ini membuat mereka hanya mengantungi 3 poin dari 11 laga awal. Iya, kemenangan lawan Halus ya dia. Iya.
Sedangkan Sadakata Udah beres ya. Sadakata Makinatan udah beres 5 poin, 6 poin dan memang masih cukup rapat jaraknya sampai Pendekar mungkin ya di peringkat ke-7. Iya, Pendekar setelah hasil positif kemarin lawannya pun halus dan apa tadi? Dan Sadakata. Sadakata artinya Pendekar punya kesempatan untuk meraup 6 poin lagi dan itu bisa jadi sejarah sih. Naim jadi pelatih Pendekar pertama yang bisa meraup 12 poin. Iya. Iya. Karena belum ada. BW kali ya dulu ya. Ya, dan tentu kita akan tunggu coach ya. Ini laga-laga yang seru sebelum nanti kita mulai. Atas bawah ya nih ya. Iya, atas bawah seru dua-duanya dan nanti kan agak lama tuh kita nggak bisa nonton Liga Futsal profesional. Dan kita juga sebenarnya nunggu update terbaru ya karena sebenarnya kan jadwalnya dimundurin sampai Mei itu karena kita berpikir kita akan tampil di Piala Asia. Ya. Dan mungkin ada pemilu juga, ada puasa juga. Tapi dengan kita tidak tampil di Piala Asia mungkin bisa saja dimajuin ya karena kan agak berat juga buat klub ya coach ya. Kalau misalnya biaya ya. Sampai Agustus gitu ya. Enggak juga sih, karena kan klub kontraknya kadang-kadang suka aneh. Kontraknya bolong. Iya. Jadi pas nggak main, gajinya dipotong-potong gitu. Tapi ya gue juga nggak bisa. Maksudnya kalau di posisi klub juga kan berat ya. Lo nggak ada pertandingan, nggak ada latihan, lo nggak gaji orang, apalagi kita tahu puasa ya kan lebih mahal biaya hidup. Iya benar. Anjing bapak-bapak banget gue. Naik bus tuh selah ya. Jadi tentu saksikan terus Liga Futsal Profesional di Palu nantinya. Semoga nanti Coach Donzol bisa menemani lagi kita. Lu kemarin temenin gue dong, udah di belakang bukan temenin. Gue bisikin dong kan. Cuap-cuap, malah apaan lu niup-niup leher gue. Semoga sesuai dengan prediksi kita ya, laga-laganya nanti seru. Dan Palu untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah bisa memberikan kesan yang indah. Rame pasti, yakin gue rame. Awas kalau nggak rame, gue Palu lu. Jadi terima kasih buat yang sudah setia menyaksikan Futsal Talk di channel YouTube Bola Lob. Jangan lupa juga buat subscribe Bola Lob. Jangan lupa juga untuk like dan juga komen video ini. Gue Reza Pradita. Doni Zola. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.